warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Berjumpa lagi nih bersama saya Ria Rizky dalam program Podcast on the Go. Dan pada kali ini saya akan mengajak Sobat Suara.com untuk mengeksplorasi dunia AI atau kecerdasan buatan. Untuk yang sudah paham mungkin sudah melibatkan AI dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi pasti ada nih yang belum ngerti AI itu apa sih? Gunanya apa sih? Dan gimana sih regulasinya di Indonesia? Dan bagaimana Indonesia bisa memanen potensi ekonomi AI? Untuk mengetahuinya, saya sudah bersama dua narasumber. Kita sapa dulu ya. Ada Director Government Affairs Microsoft Indonesia and Brunei Darussalam, Mas Ajar Edy. Selamat datang, Mas Ajar. Terima kasih, Mbak Ria. Terima kasih atas waktunya. Dan juga Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSA, Mas Wahyudi Jafar. Sehat ya Mas? Ini asli ya, bukan AI ya Mas? Iya, ini asli. Oh ini asli. Bukan robot. Bukan robot. Ini mengulang tadi perkataan saya nih, Mas. AI ini sebenarnya udah datang di Indonesia sudah sejak lama. Banyak yang sudah memanfaatkan kecanggihan dari AI. Tapi ada juga nih yang udah, oh iya tahu AI, tapi itu apa sih? Ya nggak tahu. Nah itu mungkin bisa dijelaskan secara sederhana. AI itu apa sih Mas? Iya. Jadi kalau secara sederhana, dalam konteks AI ini kita bisa bilang ini tahun kedua. Tahun kedua dalam konteks bagaimana AI memberikan banyak manfaat. Tahun pertama itu ketika ada ChatGPT, kemudian waktu itu ada OpenAI, mengenalkan bagaimana large language model, kita bisa berkomunikasi dengan komputer, menggunakan bahasa sehari-hari. Sama nih kayak kita ngobrol sama Mbak Ria sama Mas Wahyudi gitu ya. Bisa minta tolong dong, saya mau cari makanan yang enak di daerah Jakarta Selatan misalnya. Kita bisa berkomunikasi dengan komputer seperti kita berkomunikasi pakai bahasa sehari-hari. Nah, sekarang ini modelnya sudah lebih advance. Jadi ada namanya multimoda nih. Tidak cuma teks, tapi bisa suara, video, juga foto nih. Terus modelnya udah small language model nih, jadi lebih advance. Walaupun kalau ditarik jauh, itu AI-nya udah mulai tahun 1950-an udah diskusi di situ tuh. Jadi apa yang kita nikmati sekarang, mungkin Mbak Ria main Copilot gitu ya di bing.com, ngobrol, kok kayak magic nih ya. Padahal sebenarnya ya itu awalnya hitung-hitungan matematik sebenarnya dari algoritma, coding. Nah, generatif AI itu membuat kita bisa berkomunikasi tanpa harus masukin kode-kode atau algoritma di komputer kita. Karena generatif AI bisa membantu kita berkomunikasi seperti kita saat ini nih. Nah, AI itu kan bukan berdiri sendiri tadi yang Mbak sampaikan. Kedua, AI juga aplikasi sebenarnya udah kita pakai hari-hari ini. Main sosial media udah ada AI-nya. Smartwatch ada AI-nya gitu ya. Nah, AI ini bagi kami, industri ini punya potensi jadi semacam, kalau kita bilang, punya purpose menciptakan banyak hal baru turunannya. Gampangnya gini, ketika dulu ada mesin cetak, itu teknologi itu bisa membantu menaikkan GDP atau PDB lah ya. Mesin cetak itu diciptakan di Jerman. Tapi yang bisa memanen manfaat ekonominya adalah Belanda. Jadi Belanda paling banyak tuh mesin cetak di Belanda dibandingkan seantero Eropa. Efeknya apa? PDB-nya Belanda bisa naik bahkan 4 kali lipat waktu itu. Turunannya ada industri bisnis tintanya nih. Ada kertasnya, ada bendernya. Ada kemudian para penulis, pembaca. Nah itu potensi ekonomi yang digenerate dari turunan mesin cetak. Hal yang sama terjadi ketika ada Thomas Alva Edison menemukan bola lampu. Listrik muncul. Nah listrik itu pengantar potensi ekonomi baru. Muncullah kemudian misalnya kalau Mbak Ria suka bikin roti, ada blender tuh, ada microwave. Kalau panas, kan tinggalnya di Bandung nih, cari yang hangat atau yang dingin ada kulkas tuh. Itu kan potensi ekonomi turunan yang kemudian muncul industri lain yang menyokong listrik. Nah, AI itu sama, kita yakin bahwa AI itu sebagai pengantar, kemudian akan ada namanya tech stack di bawahnya yang
bisa mendukung punya potensi ekonomi baru yang bisa kita panen. Kalau pasti tanahnya untuk investasi, data centernya, ada chipnya, ada industri, pendukung-pendukung lainnya. Yang terpenting adalah ekosistem turunannya, orang-orang yang menyiapkan aplikasi-aplikasi yang AI yang dibangun di atas platform AI ini. Itu yang kita lihat. Nah, beberapa riset itu mengatakan Indonesia punya potensi besar. Kemudian talentanya juga besar. Nah, sehingga harapan kita AI itu Indonesia bisa membangun beragam aplikasi yang dibutuhkan untuk memperkuat ekonomi. Startup-nya banyak, talentanya banyak. Misalnya ada use case sebuah startup membangun aplikasi AI yang digunakan untuk para petambak ikan. Petambak ikan itu kemudian bisa berkomunikasi, menanyakan ini tambak saya gimana nih, kok ikannya ada yang mati, pH-nya naik atau turun, tuh aplikasi itu bisa memberikan jawaban-jawaban hanya modal berkomunikasi. Bahkan aplikasi ini menyediakan dalam bahasa Jawa nih, jadi orang yang di Jogja, yang mbak-mbak itu sakit taken ting aplikasi, bisa tanya ke aplikasi, mas aplikasi ini kok iwak kalau mati gitu, dia bisa menjawab dalam bahasa Jawa. Jadi experience ini yang kemudian menghasilkan petambak ikan ini dengan teknologi dapat respon yang bagus, experience yang baru. Di sisi lain, AI juga membuat dia bisa ekspansi bisnisnya gitu kan. Nah, itu hal yang kita lihat. Misalnya juga ada sebuah universitas membangun distance learning. Itu mahasiswanya anggap kita bisa contoh lah ya, 100.000 misalnya. Satu dosen harus ngajari sebanyak itu, walaupun virtual kan tentu akan punya tantangan tersendiri. Tapi kemudian AI bisa membuat mahasiswanya ngobrol nih sama aplikasi dengan chatbot di generatif yang dibangun, bahwa definisi tentang AI apa sih? Tanpa harus tanya ke tutornya, dia udah bisa menyeret informasi banyak. Hal itu beberapa contoh use case yang bisa membantu kita sebagai bangsa untuk mengenerate potensi ekonomi dari artificial intelligence. Kalau misalkan dilihat sekarang sih kayak India itu sudah berjalan kan industri AI-nya gitu. Nah, kalau misalkan di Indonesia, Mas Wahyudi, ke Elsam itu sudah ada riset bagaimana sih perkembangan industri AI di Indonesia khususnya? Ya, jadi sebenarnya kalau dari sisi penetrasi Indonesia juga cukup tinggi ya dalam konteks pemanfaatan dan pengembangan teknologi AI ini gitu kan. Meskipun kemudian tentu sektornya sangat ini ya variatif di level kesenjangannya antara satu sektor dengan sektor yang lain. Jadi kalau dari studi kami kan memang bersama dengan Access Partnership kemungkinan topangan dari ekonomi AI itu kan bisa mencapai 18% dari total PDB kita di 2022. Jadi dia bisa mencapai 243 miliar dolar ya. Nilai ekonomi yang mungkin ditopang oleh pemanfaatan atau optimasi dari teknologi kecerdasan artifisial. Nah, dari sisi keterpaparan sampai dengan saat ini memang yang paling besar di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Karena kan tadi seperti dijelaskan Pak Ajar memang banyak berkaitan dengan chatbot, lalu kemudian bagaimana mengembangkan konten-konten yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dan sebagainya. Nah, yang paling rendah tingkat keterpaparannya itu adalah sektor pertanian, agriculture gitu kan. Ya mungkin ini soal kapasitas dan sebagainya, akses terhadap perangkat dan seterusnya gitu kan. Nah, tetapi kalau dilihat lebih jauh, sektor yang paling berisiko di masa depan ketika ekonomi AI ini tumbuh itu justru di sektor pertanian gitu kan. Nah, ini yang kemudian perlu langkah-langkah khusus dalam hal bagaimana melakukan scaling up terhadap manusianya, peningkatan kapasitas bagi pekerjanya dan sebagainya gitu kan. Termasuk manufacture itu juga semakin berisiko pada dasarnya gitu kan. Karena kan hari ini mungkin tidak perlu lagi membutuhkan 5.000 orang buruh karena sebagian sudah dikerjakan dengan robot gitu kan. Tetapi bagaimana kemudian bahwa
antara manusianya, antara sumber daya orangnya dengan robotnya ini bisa kemudian berkolaborasi. Karena pada dasarnya kan teknologi AI, meskipun tadi diceritakan Pak Ajar itu dia mampu menciptakan ya, mampu memproduksi hal-hal baru, dia bukan dibuat, bukan dilahirkan untuk menggantikan fungsi manusia pada dasarnya itu kan. Jadi kan ini yang harus ditekankan. Kenapa kemudian perkembangan teknologi AI itu harus direspon dengan berbagai aspek ya, pendekatan agar kemudian fungsi kontrol manusianya itu tetap sentral gitu kan. Jadi kalau tadi nyambung ya, untuk kita bisa melihat secara lebih mudah ya, sebenarnya teknologi AI ini di mana sih perbedaannya? Ini kan teknologi yang sudah cukup lama berkembang sebenarnya kan. Tadi Pak Ajar tahun 50-an mengatakan ya, karena memang secara peristilahan AI itu kan pertama kali dicetuskan oleh John McCarthy ya di Amerika Serikat itu tahun 1956 dalam satu konferensi gitu kan. Karena memang sebelumnya ada banyak teknologi berbasis data, mungkin teman-teman pernah melihat filmnya Alan Turing ya, Enigma gitu kan. Itu kan dianggap sebagai pertama kali ya, bapaknya AI gitulah kira-kira. Tapi kemudian ada kevakuman sampai kemudian muncul konsep tentang kecerdasan artifisial. Tetapi meskipun itu sudah cukup lama dalam perkembangannya karena tadi ada masa vakum sehingga kemudian juga tidak terlalu signifikan ya secara teknologi. Baru kemudian tadi Pak Ajar mengatakan ada lompatan yang cukup besar di 2022-2023 gitu kan. Ketika muncul teknologi generatif AI. Dulu kita mengenal AI itu kan hanya digunakan untuk melakukan klasifikasi dan prediksi, kira-kira kan gitu. Membantu melakukan klasifikasi dan melakukan prediksi karena basisnya adalah data besar, big data atau mahadata gitu kan. Nah, sekarang dengan berkembangnya teknologi deep learning ya, teknologi neuro language processing ya, dari tadi large language model menjadi small language model sehingga kemudian ditemukanlah apa yang disebut sebagai generatif AI. Dia mampu mencipta, dia mampu mengaugment, menambahkan fungsi dari satu benda, dari satu produk dan seterusnya gitu kan. Ini yang tadi memberikan lompatan yang sangat eksponensial dalam konteks optimasi ekonomi gitu kan. Nah, ini yang kemudian juga harus disiapkan langkah-langkah khusus bagaimana kemudian itu bisa secara positif dioptimasi dengan peran manusia yang juga tetap sentral gitu ya, termasuk di Indonesia sebagai negara dunia selatan yang seringkali kemudian kan kita hanya dianggap sebagai pengguna produk teknologi, bukan kemudian pengembang gitu ya. Nah, inilah kenapa kemudian ketika ini masih dalam proses pengembangan awal, penting juga bagi manusia-manusia di Indonesia untuk kemudian kapasitasnya ditingkatkan sehingga bisa secara cepat juga merespon, menggunakan, memanfaatkan, mengembangkan bahkan ya berbasis pada teknologi yang sudah ditemukan untuk bisa kemudian mengoptimalkan fungsi-fungsi baik dalam konteks sosial maupun ekonomi gitu kan. Mbak Ira, saya boleh menambahkan yang Mas Iya, Wahyudi? Mas. Oh iya, iya. Ya, sebenarnya tadi kan Mas Wahyudi menyinggung masalah membangun dan memanfaatkan. Tadi mungkin saya ingin kembali lagi. Tadi kan yang bagaimana mesin cetak ditemukan di Eropa, di Jerman, tapi kemudian Belanda yang memanen. Kalau sekarang AI ditemukan di Silicon Valley nih, tapi kemudian apakah Silicon Valley yang akan memanen potensi itu? Harusnya itu yang saya lihat punya opportunity-nya. Bagaimana Indonesia bisa punya energi, punya semangat, eager untuk memanen itu duluan. Karena siapa yang memanen itu dia akan punya manfaat ekonomi atas teknologi ini. Tapi sebenarnya tantangannya apa sih Mas? Kalau misalnya tadi Mas Wahyudi bilang ada potensi nih untuk meningkatkan pendapatan negara. Kalau tantangan di Indonesia sendiri untuk meningkatkan itu seperti apa? Tantangannya ini kalau dalam konteks private sector sebenarnya mereka sudah mulai membangun adopsi atau bahkan mengakselerasinya. Misalnya beberapa perusahaan BUMN sudah punya teknologi ini, kemudian digunakan untuk publik untuk meningkatkan engagement dengan customer-nya, punya hal baru dalam rangka experience dan meningkatkan productivity-nya. Nah, tantangannya menurut saya adalah yang pertama adalah meningkatkan maturity penggunaan cloud computing di pemerintah. Karena AI ini kan backbone-nya komputasi awan ya, sekarang mungkin udah hyperscale cloud gitu. Nah, kalau kemudian pemerintah juga bisa memaksimalkan pemanfaatan cloud computing,
kita harapkan pemerintah bisa menemukan aplikasi-aplikasi baru AI, berbasis AI, yang bisa memaksimalkan servicesnya untuk khalayak. Satu itu. Bisa juga teman-teman baru yang dalam konteks efisiensi, optimalisasi beberapa hal, karena banyak hal yang bisa dikerjakan sepanjang adopsi ini tinggi nih di pemerintah ya. Terus yang ketiga, menurut saya, teknologi ini kan bisa jadi dua sisi mata uang atau pisau lah ya. Tadi Mas Wahyudi nyinggung masalah tools, apakah kemudian AI ini mau digunakan sebagai tools, atau kemudian mau digunakan sebagai, kalau kita bilang, weapon lah, senjata gitu ya, pilihannya kan. Jadi negara harus memastikan bahwa AI yang digunakan di Indonesia itu harus yang aman, terpercaya, memastikan keselamatan penggunanya atau kita-kita ini. Jadi harus ada regulasi yang embedded yang kemudian bisa memastikan para developer, perusahaan pembuat AI, produknya aman. Itu tiga hal yang menurut saya punya tantangan yang seharusnya bisa diadres oleh pemerintahan sekarang ini ya. Karena inovasi harus dijaga ini, tapi kemudian prinsip-prinsip pembangunan AI yang beretika, bertanggung jawab juga harus dibangun oleh pemerintah. Mas Fajar, sebelum lebih lanjut, saya masih penasaran sih sebenarnya ya. Ketakutan kita masyarakat Indonesia selama ini ketika masuknya hebohnya AI itu adalah, aduh, pekerjaan kita bakalan tergantikan nih oleh AI, apalagi yang urusannya kerja di misalkan di industri, pabrik misalkan, kan udah ada beberapa juga yang sudah pakai AI akhirnya mengurangi atau jumlah media. Karyawan media juga. Nanti kerjaan saya bisa diganti juga nih sama AI, maksudnya mungkin Mas Wahyudi atau Mas Fajar bisa menjelaskan gitu. Sebenarnya AI ini tidak membunuh pekerjaan kita, tapi justru malah membantu gitu. Ini pertanyaannya menantang ya, bagus sekali. Jadi kalau belajar dari sejarah, selalu akan ada opportunity baru atas teknologi ya. Dari tadi mesin cetak, kemudian listrik. Kalau dari assessment kita, AI pun akan punya opportunity baru. Memang akan ada perubahan shifting beberapa rule yang mungkin awalnya dikerjakan manusia karena rutin. Dengan perkembangan teknologi ada otomatisasi yang kemudian bisa jadi akan tergantikan. Bisa jadi, tapi kemudian yang penting adalah shifting antara potensi pekerjaan yang lebih akan mendekati AI ini yang membutuhkan orang-orang yang juga harus beradaptasi dengan AI, sehingga harapannya mereka mau melengkapi diri dengan pengetahuan tentang AI, tentang data, tentang cyber security misalnya, dan journey pelatihan itu di internet banyak gitu ya, free bahkan sebagian. Nah, sehingga itu kembali ke kitanya nih, eager untuk belajar, satu itu. Yang kedua, kalau dia udah bekerja, kita punya survei nih yang ngerjain Microsoft sama LinkedIn. Hampir 97% karyawan di Indonesia udah pakai AI nih. Terus mereka tanyain apalagi ekspektasinya, harapannya kemudian perusahaan tempat bekerja juga memberikan peningkatan kapasitas tentang AI. Itu yang diharap ekspektasi. Di sisi lain, ketika kita nanya ke pemilik atau eksekutifnya, apa sih harapannya pada masyarakat sekarang? Ya kita juga akan meng-hire orang yang tahu tentang AI nih. Nah, jadi ada potensi besar, ada ekspektasi. Saya yakin industri, pemerintah, civil society seperti Mas Wahyudi juga mau berperan aktif untuk mengisi gap ini, karena infrastrukturnya ada, investmentnya ada, orang yang membangun itu harus dibangun gitu. Orang yang akan membangun aplikasi AI itu harus kita create, sehingga dia yang akan mengenerate potensi-potensi ekonomi baru di bawahnya teknologi ini. Iya, jadi tadi statement saya di awal bahwa AI ini dikembangkan, diciptakan itu bukan untuk mensubstitusi fungsi dari manusia gitu kan. Kapasitasnya kan memang untuk membantu itu kan. Tetapi lagi-lagi kan bahwa yang namanya mesin, ini kan mesin ya. Ini bukan produk yang punya emosi, bukan produk yang bisa kemudian berimprovisasi bagaimana mengambil satu keputusan terhadap seseorang gitu kan. Nah, dan seringkali kemudian prakteknya, karena basisnya kan semata-mata hanya data ya. Data yang dikumpulkan bertahun-tahun gitu kan.
kan, digunakan untuk memberikan pembelajaran kepada mesin ini. Nah, pada akhirnya kemudian ketika dia diminta untuk melakukan pengambilan keputusan secara langsung, muncul bias, muncul diskriminasi misalnya gitu kan. Nah, itulah yang kemudian memunculkan kesadaran bahwa tidak bisa dia dilepaskan dari fungsi-fungsi manusia gitu ya. Jadi human control-nya itu tetap harus utama ya dalam konteks penggunaan teknologi AI gitu kan. Itulah kenapa kemudian kan yang perlu dilakukan sebagai respon adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas dari manusianya agar dia bisa kemudian melakukan kontrol terhadap mesin ini. Nah, itulah kenapa kemudian ada pengembangan-pengembangan dalam hal bagaimana tata kelola itu harus dibangun terhadap AI ini gitu kan. Karena kan core dari industri 4.0 itu kan cyber physical system ya, di mana kemudian pijakannya atau implementasinya adalah pada otomasi gitu kan. Nah, seringkali kemudian ketika otomasi itu manusia kebingungan, ini siapa sih sebenarnya yang mengambil keputusan? Tanggung jawabnya ada pada siapa? Liability-nya ada pada siapa gitu kan. Ada banyak kasus misalnya hari ini di Amerika Serikat ketika mobil otomatis itu nabrak, itu siapa yang disalahkan? Mobilnya, orangnya, atau siapa ya, atau yang ditabrak gitu kan. Nah, ini yang kemudian juga ke depan kan tantangan-tantangan yang akan mengemuka seiring dengan makin signifikannya penggunaan teknologi AI. Nah, itulah kenapa tadi kita kembali lagi soal tata kelola ya, governance gitu kan. Nah, dalam konteks pengembangan tata kelola AI itu kan paling tidak hari ini itu dikenal ada 3 pendekatan. Satu pendekatan teknologi, bagaimana memastikan bahwa teknologinya itu robust ya, kuat gitu kan. Nah, itu satu hal, itu isinya adalah standarisasi sertifikasi dari teknologi. Mungkin teman-teman sudah mengenal ada ISO gitu kan dan sebagainya. Itu kan bagian dari pendekatan teknologi. Lalu kemudian yang kedua adalah pendekatan etika. Pendekatan etika ini kan soal baik dan buruk gitu kan. Mana yang sekiranya baik bagi umat manusia, mana yang itu buruk dampaknya bagi umat manusia gitu kan. Nah, itu yang kemudian tiap-tiap kawasan, tiap-tiap negara mungkin berbeda-beda dalam menilai baik buruk sesuatu gitu kan. Indonesia mungkin punya nilai-nilai lokal yang berbeda, misalnya Pancasila gitu kan, yang berbeda dengan Amerika Serikat, yang berbeda dengan China, yang berbeda dengan Eropa dan sebagainya. Itu yang kemudian perlu digali itu kan. Jadi apa sih yang sekiranya baik untuk manusia Indonesia, apa yang sekiranya tidak baik untuk manusia Indonesia. Ini pendekatan etika gitu kan. Baru yang ketiga itu pendekatan regulasi atau hukum gitu kan, dengan menciptakan sebuah peraturan yang sifatnya mengikat, legally binding, baik di level peraturan di tingkat pemerintah, baik di level undang-undang gitu kan. Nah, ini yang perlu dikembangkan oleh Indonesia juga untuk bisa kemudian secara tepat merespon teknologi AI termasuk dalam hal tadi karena ada resiko. Jadi kan Pak Ajar tadi bicara soal inovasi, peluang dan seterusnya gitu kan. Tetapi di sisi yang lain ya, karena tadi 2 sisi ya. Di sisi yang lain selain inovasi dan peluang itu kan ada risiko, ada risk gitu kan. Nah, karena ada risk maka kemudian perlu apa yang namanya sistem pengaman, safeguard gitu kan. Safeguardnya tadi di level teknologi, di level etika, di level regulasi gitu kan. Nah, ini yang kemudian banyak negara juga sudah mulai mengembangkan gitu kan. Baik menggunakan pendekatan teknologi, pendekatan etika maupun juga pendekatan hukum atau regulasi. Misalnya Korea Selatan mereka sudah membahas ya undang-undang AI di majelis nasionalnya. Uni Eropa sudah mengesahkan undang-undang AI tahun 2023 yang lalu itu kan. Amerika Serikat sudah mengeluarkan executive order ya selevel peraturan presiden terkait dengan AI gitu kan. Nah, kemudian negara-negara yang lain juga melakukan langkah-langkah yang sama. Sementara Indonesia kan baru mulai menggunakan pendekatan etika ya di 2023 yang lalu ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran Menteri nomor 9 tahun 2023 tentang etika kecerdasan artifisial. Mungkin itu simpel, tapi itu menjadi semacam rujukan untuk bisa menentukan kalau Anda ingin menciptakan atau mengembangkan AI yang baik, AI yang terpercaya, AI yang bertanggung jawab, paling tidak prinsip-prinsip ini yang harus Anda ikuti. Dia inklusif, dia tidak diskriminatif, dia transparan, dia akuntabel, dia melindungi data pribadi dari subjek datanya, lalu kemudian dia melindungi hak atas kekayaan intelektual, dia kemudian memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan lingkungan yang berkelanjutan gitu kan. Yang itu mestinya juga diabsorpsi oleh para pengembang AI ya, developer AI maupun deployer AI di Indonesia gitu kan. Karena itu yang hari ini ada rujukannya di Indonesia gitu kan. Kalau disebut memang ada potensi untuk meningkatkan PDB negara,
untuk pemerintah Indonesia sendiri. Iya. Regulasi yang sudah dibuat tadi disebutnya ada surat edaran. Iya. Tentunya kalau saya rasa sih belum cukup ya, apalagi betul. udah ini ada termasuk hak cipta juga ada di dalamnya begitu. Iya. Kalau menurut Mas Wahyudi perlu apa lagi nih pemerintah Indonesia harus ngapain lagi nih kita nih untuk meningkatkan industri AI di Indonesia? Ya, jadi kan memang begini ya, dalam konteks teknologi itu kan berlaku ada gium bahwa hukum itu, aturan itu, kebijakan ya, policy itu kan selalu tertinggal jauh beberapa langkah dari teknologinya gitu kan. Teknologinya itu setiap menit, setiap detik, setiap jam itu berkembang. Sementara hukumnya itu kan butuh waktu untuk menciptakan hukum, untuk mengambil kesepakatan di antara para pihak tentang bagaimana peraturannya itu kan. Nah, ini yang kemudian juga sebenarnya mempengaruhi kecepatan Indonesia di dalam memberikan respon dengan pendekatan hukum terhadap AI gitu kan. Karena misalnya sebagai contoh kan begini, Indonesia itu kan baru mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu tahun 2022. Dan bahkan kalau melihat materinya kan undang-undang ini baru akan mulai berlaku secara penuh mengikat seluruh pengendali dan prosesor data itu kan di 2024 ada masa engagement period itu 2 tahun gitu kan. Itu pun kalau di tahun ini kita siap karena infrastrukturnya sepertinya belum siap untuk mengimplementasikan secara penuh undang-undang ini gitu kan. Padahal itu kan core isu ya, core hukum yang nantinya menjadi rujukan bagaimana pengembangan teknologi AI yang berbasis pada data personal terutama gitu kan. Itulah kenapa kemudian salah satu materi penting dalam Undang-Undang PDP itu kan automatic data processing. Pemrosesan data yang dilakukan secara otomatis itu satu hal. Belum lagi kemudian infrastruktur yang terkait dengan tadi misalnya infrastruktur hukum ya yang berkaitan dengan cloud computing misalnya gitu kan. Undang-undang ITE kita kan hanya mengatur data itu secara general gitu kan. Lalu kemudian ada peraturan pemerintah PP 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Di situ juga belum secara detail mengatur tentang bagaimana seharusnya industri cloud computing itu bekerja gitu kan. Bahkan klasifikasi data sebagai rujukan di dalam melakukan tata kelola data belum tersedia dengan baik. Di situ kan hanya dikenal misalnya istilah data strategis. Tapi apa sih yang dimaksud dengan data strategis kan tidak ada penjelasannya. Bagaimana kemudian mengelola data yang strategis ini tidak ada juga referensinya gitu kan. Nah, ini yang kemudian tentu kita juga masih dalam satu situasi pembelajaran pada dasarnya untuk mengimplementasikan berbagai hukum dan regulasi tadi. Nah, karena kita masih butuh waktu untuk belajar, maka kemudian tentu kita tidak bisa ketika hari ini kita tiba-tiba bicara hadirkan undang-undang AI gitu kan tahun 2024 nggak mungkin gitu kan karena yang regulasi dasarnya saja ya basic regulasinya saja baru akan diimplementasikan tadi soal data soal klasifikasi data cloud computing dan seterusnya gitu kan. Nah tetapi kemudian perkembangan teknologinya ini kan nggak bisa kemudian dibiarkan istilahnya liar. Dulu kita mengenal internet ada World Wide West gitu ya di dalam pemanfaatan teknologi ini gitu kan. Karena tadi ada beberapa risiko yang harus diantisipasi juga yang harus dimitigasi. Nah, oleh karenanya kemudian penting mengembangkan satu peraturan yang lebih mengikat tapi mungkin belum di level undang-undang gitu kan sebagai sebuah sequencing ya, pentahapan. Kemarin kita sudah punya surat edaran tentang etika kecerdasan artifisial. Mungkin setelah ini kita bisa mengembangkan semacam peraturan menteri, entah kemudian peraturan presiden gitu kan untuk lebih secara teknis gitu kan mengatur bagaimana pengembangan dan pemanfaatan teknologi AI di Indonesia. Nah, sekaligus juga menjadi periode untuk kita belajar bagaimana mengoperasionalkan Undang-Undang PDP, Undang-Undang ITE, termasuk nanti peraturan-peraturan turunannya yang nantinya akan menjadi modalitas ketika kita akan mendiskusikan tentang bangunan Undang-Undang AI gitu kan. Jadi saya contohkan misalnya gini ya, Uni Eropa. Uni Eropa itu kan sangat maju dalam hal penciptaan regulasi teknologi itu kan. Itu pun mereka butuh waktu yang cukup panjang ya. Pertama kali kan usulan tentang AI Act itu kan muncul 2019 dan kemudian disahkan di akhir 2023 itu kan. Butuh waktu beberapa tahun untuk sampai kemudian mereka memiliki satu kesepakatan tentang ini loh struktur bangunan undang-undang AI di sana. Dan mereka sudah memiliki pengalaman mengimplementasikan undang-undang perlindungan data sejak tahun 95 di seluruh negara-negara Uni Eropa. Bahkan kalau di tingkat nasional mungkin sudah dari tahun 70-an gitu kan. Nah, sementara kita ini baru mau belajar mengimplementasikan undang-undang PDP gitu kan. Nah, bagaimana ketika kita dipaksa untuk melahirkan undang-undang AI? Itulah kenapa tadi kita butuh semacam sequencing,
pentahapan. Oke, pertama kita belajar menggunakan pendekatan etika. Teknologi juga mungkin baru akan dikembangkan. BRIN mungkin akan memulai bagaimana standarisasi teknologi AI, Kementerian Perindustrian bisa memulai itu gitu kan. Baru kemudian nanti kita bicara soal menggunakan pendekatan regulasi. Regulasi pun tidak kemudian langsung ke undang-undang, tapi mungkin peraturan menteri, peraturan presiden. Nah, nanti setelah beberapa tahun mungkin kita mulai mendialogkan, mendeliberasi ya, bagaimana undang-undang AI untuk Indonesia gitu kan. Kalau misalnya Mas Wahyudi sendiri bilang Uni Eropa aja membutuhkan waktu yang lama untuk sampai mengesahkan undang-undang. Indonesia, Mas Wahyudi, butuh berapa lama sih Indonesia sampai akhirnya nanti diperkirakan punya nih undang-undang yang pakemnya, patennya nih untuk AI? Gini Mbak ya, pengalaman kami ya melakukan advokasi undang-undang PDP itu butuh waktu hampir 10 tahun. Ya, sampai kemudian DPR dan pemerintah itu bersepakat, oke, kita sahkan undang-undang PDP. Itu hal yang mungkin sudah cukup akrab ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Meskipun orang-orang juga mungkin tidak memahami apa itu data pribadi, apa itu privacy dan sebagainya gitu kan. Nah, apalagi ini yang mungkin tadi digambarkan kan mungkin sudah setiap hari menggunakan AI, tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah AI yang mereka gunakan, chatbot dan sebagainya gitu kan. Nah, ini yang kemudian mestinya sebuah peraturan, sebuah hukum itu kan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosialnya, dari kebutuhan sosial masyarakatnya. Nah, artinya untuk sampai kemudian nanti kita mengembangkan sebuah undang-undang AI, ya masyarakat itu secara sosial harus memahami dulu apa sih ini AI, bagaimana memanfaatkan AI, apa yang akan mereka alami ketika mereka tidak kemudian menggunakan AI ataupun menggunakan AI secara tidak tepat gitu kan. Nah, artinya mungkin ya kita akan butuh waktu 10-15 tahun untuk sampai kemudian melahirkan undang-undang AI gitu kan. Karena tadi butuh pembelajaran untuk bisa mengenali teknologinya, kebutuhan pengaturannya seperti apa gitu kan, dan kemudian bagaimana peraturan yang nantinya diciptakan itu memang memiliki karakter, memiliki keunikan yang sesuai dengan konteks kita di Indonesia gitu kan. Tidak bisa kemudian kita semata-mata melakukan proses transplantasi undang-undang di negara lain terus kemudian dibawa ke sini gitu kan. Karena sangat beda sekali konteks sosialnya gitu kan. Kalau misalnya tadi regulasi membutuhkan 10 tahun, menurut Mas Ajar, di rentang waktu 10 tahun itu misalnya pemerintah mulai menggodok lah ya. Nah, kalau misalnya di industri AI-nya nih, bagaimana ya menyiapkan ahlinya? Sebenarnya Indonesia ini mampu nggak sih untuk mengembangkan industri AI itu sendiri? Kita kan disebutnya ahli-ahli ini kita, kalau kata masyarakat sih ya, kita ini kurang orang-orang pintar. Ngomongin AI ini ahlinya emang ada gitu, Mas Ajar. Mungkin bisa diluruskan gitu. Sejauh mana kesiapan Indonesia ini dalam membangun industri AI itu sendiri? Ya, sebelum menjawab itu saya boleh sedikit mengomentari Mas Wahyudi ya. Boleh, Jadi kalau dari industri sebenarnya kan kita membutuhkan manifesto transformasi AI Indonesia seperti apa. Jadi goalnya Indonesia sebagai nation ini pengen apa sih di AI. Terus ada misalnya terkait kebijakan jangka pendek, apa saya sepakat dengan Mas Wahyudi ini. Karena ada journey, udah jangka pendek, ini ada perlu peraturan menteri atau peraturan presiden terkait AI. Karena itu di ranah eksekutif potensi bisa dieksekusinya ruangnya lebih besar. Kedua misalnya bagaimana regulasi pemanfaatan hypercloud di kalangan pemerintah. Tadi Mas Wahyudi nyinggung tentang data klasifikasi, sehingga data-data yang misalnya tidak terlalu kritikal atau kan biasanya ada klasifikasinya datanya terbuka, terbatas atau rahasia misalnya. Nah, yang data-data terkait pelayanan sosial, pelayanan umum yang terbuka terbatas bisa pindah ke cloud computing sehingga pemerintah lebih efisien. Nggak perlu membangun infrastruktur AI, duitnya bisa dipakai untuk yang lebih prioritas, misalnya membangun untuk kesehatan, pendidikan, itu kan karena private sector bisa membantu untuk itu. Kemudian yang ketiga, saya ingin ngasih gambaran sederhana. Jadi misalnya dunia penerbangan itu kalau bikin pesawat ada sertifikasinya. Kemudian dia bisa digunakan worldwide. Terus operatornya nih, sebelum dia mengoperatori pesawat, ada beberapa hal yang dia harus comply. Sehingga pesawat yang dioperatori dari Indonesia bisa tuh sampai ke Eropa, sampai ke Amerika karena mereka comply dengan regulasi yang ada. Jadi
sederhananya seperti ini, harusnya di Indonesia, misalnya saya developer aplikasi, saya bisa bangun aplikasi yang bermanfaat, saya ekspor, dipakai oleh orang Amerika misalnya, dipakai oleh orang Eropa, tapi kemudian produk saya comply dengan regulasi di Amerika, walaupun produk Indonesia nih comply dengan regulasi di Amerika atau di Uni Eropa. Nah, jadi penting membangun regulasi yang interoperability-nya ada. Dia bisa masuk ke sama di tiap negara. Jadi kalau Mas Wardi sama saya bikin startup, ayo kita bikin aplikasi membuat berita-berita media misalnya. Karena bagus, dipakai tuh sama orang-orang di Eropa, di Amerika, tapi produk saya, aplikasi saya harus comply kan dengan regulasi mereka. Nah, ketika pemerintah Indonesia mengadopsi regulasi-regulasi yang global best practices, maka secara nggak langsung produk saya akan comply nih dengan beberapa regulasi di luar negeri. Nah, itu mengapa ketika kita kembali pertanyaannya Mbak Ria, banyak orang bilang nggak banyak kok. Jadi kita itu punya namanya GitHub. GitHub itu bagian dari Microsoft, perusahaan yang untuk para developer gitu membangun aplikasi. Itu sekarang di Indonesia jumlahnya 3,1 juta orang. Itu kita nomor 5 di Asia Pasifik. Nah, bahkan beberapa tahun lagi akan jadi nomor 3. Jadi talentanya itu ada. Talentanya ada. Kedua, misalnya kita juga bisa mengajak kampus universitas. Mereka bisa membangun semacam Center of AI Excellence. Nanti industri dari perusahaan nasional, BUMN atau private bisa datang ke kampus. Saya pengen servis saya lebih efisien. Bisa nggak sih dibantu, saya punya kasus ini. Kemudian teman-teman di Center of Excellence yang anak-anak muda itu, yang lintas keahlian, lintas disiplin ilmu, karena tadi Mas Wahyudi mention, ada yang harus memperhatikan etikanya, harus ada yang memperhatikan kemanfaatannya, teknologinya. Mereka kan membangun aplikasi yang dibutuhkan oleh industri. Nah, ketika dibangun aplikasi yang muncul, bagus, mereka punya patennya, industri terbantukan, kok hype nih, viral nih, dipakai oleh negara lain. Itu kan bagaimana kita bisa membangun ekosistem AI yang punya manfaat ekonomi buat Indonesia. Kira-kira gitu gambarannya. Oke, tadi juga ada ngomongin ini Mas Ajar, cloud. Itu saya sebagai orang awam nih, saya agak kurang mengerti nih maksudnya cloud computing itu, dan manfaatnya sebenarnya untuk misalkan dari yang dalam negeri itu bisa nyimpen data di luar negeri kah? Tapi sebenarnya itu nggak ketabrak sama regulasi ya? Mbak Ria, kalau ke luar negeri misalnya nggak jauh-jauh, misalnya ke Singapura gitu ya. Mbak Ria kan punya aplikasi banking kan? Pernah nggak kemudian Mbak Ria menggunakan transaksi keuangan di sana gitu? Jadi Mbak Ria nggak harus di Indonesia terus nih untuk pakai aplikasi bankingnya atau apa gitu ya. Nah, cloud itu kayak gitu tuh, dia memfasilitasi ketika Mbak dimanapun, sepanjang Mbak Ria terkoneksi dengan internet, Mbak Ria bisa mengerjakan apapun. Itu cloud computing nih. Jadi misalnya balas email, bikin transkrip atau bikin naskah wawancara, Mbak Ria lagi di Hong Kong. Terus teman-teman di kantor, ini mana laporannya? Atau misalnya kemarin deh, Olimpiade Paris nih. Mbak Ria di Paris bikin laporan, ngirim foto, video, dikirim aja lewat internet, sampailah di kantor suara.com. Nah, itu yang bantu cloud computing tuh. Karena dia connected by internet. Nah, gampangnya gitu cloud computing. Nah, AI itu backbone-nya cloud computing karena dia akan butuh data untuk bikin modeling macam-macam. Jadi, kalau kemudian kita bisa mengakselerasi penggunaan cloud computing yang pakai AI, maka kita akan bisa memanen potensi itu. Gambarannya gitu tuh, cloud computing. Kalau itu kan untuk sipil ya. Kalau misalnya untuk data pemerintah, Mas Ajar? Ya, kalau data pemerintah itu yang tadi Mas Wahyudi sempat menyinggung. Kalau kan gini nih, investasi di hypercloud computing atau AI di Indonesia akan bertumbuh ketika pemakainya banyak. Jadi itu kembali ke pemerintah sendiri. Dia ingin mengenerate tidak sih potensi ekonomi dari AI ini yang tadi disebutkan laporannya Elsam 243,5 billion. Ada dari Kearney 366 billion USD, itu gede banget tuh angkanya. Nah, kalau pemerintah mau mengharness itu, ya pemerintah harus memastikan menaikkan maturity
pemanfaatan cloud computing di lingkup pemerintah. Misalnya nih kita yang ambil jalan tengahnya, pemerintah harus punya klasifikasi data nih. Klasifikasi data itu apa sih? Gampangnya gini, Mbak Ria punya baju banyak, cuma lemarinya terbatas nih. Kos-kosannya atau rumahnya yang untuk kamar, untuk ini dikit. Aduh, aku harus milih nih, mana baju yang saya masukin ke lemari. Oh, misalnya baju untuk ke kantor, baju untuk ke kondangan, baju untuk nonton nih. Oh, saya cuma butuh itu aja. Saya masukin. Karena beli lemari mahal, ruangannya terbatas, saya milih nih. Nah, yang nggak penting, ya udah saya taruh di luar. Nah, klasifikasi itu yang sampai sekarang di pemerintah belum ada. Jadi misalnya pemerintah bilang, oh, data terkait keamanan, kalau data ini bocor, negara ini runtuh, ya udah kita simpan. Tapi data yang terkait misalnya untuk kebutuhan informasi masyarakat, mendapatkan subsidi pupuk, bagaimana mengakses informasi pendidikan, itu bisa ditempatkan di cloud, sehingga pemerintah bisa membangun aplikasi tentang AI. Nah, mungkin lebih sederhananya lagi. Brankas itu kan kecil. Nah, karena harganya mahal, kemudian ada kode-kode untuk buka, kita naruh yang paling berharga, uang, perhiasan, dokumen. Nah, pemerintah juga seperti itu. Kita menyarankan agar pemerintah memberikan guidance agar kementerian lembaga bisa nilai, oh, ini data penting nih, saya taruh di brankas karena saya butuh beli brankas. Betul. Ada mungkin security-nya jagain di brankas. Tapi data yang biasa, ya udah kita pakai cloud computing biar orang yang di luar negeri masih bisa mengakses beragam services yang disediakan oleh negara. Jadi kalau sejauh ini pemerintah Indonesia gimana ya, maksudnya saya awam lagi nih, menyimpan datanya itu sudah seperti itu, Mas Ajar? Kalau atau masih sebenarnya pemerintah yang bisa menjawab ya, seperti apa, bagaimana mereka mengelola datanya gitu ya. Cuma kalau kami dari industri melihat ini momentum yang paling pas, pemerintah bisa membuat tata kelola pengelolaan datanya, memanfaatkan hyperscale cloud, di sisi lain juga memperkuat postur ketahanan digitalnya. Karena kalau sederhananya gini deh Mbak Ria, nyimpen duitnya di mana? Di dompet, di rekening, di rumah. Iya. Nah, jadi kan Mbak Ria memilih tuh, oh, duit yang paling gede aku taruh di bank nih. Kenapa sih? Lebih aman. Kalau saya nggak bawa duit di rumah, saya lagi bikin makan, pakai QRIS bisa bayar. Terus bagian saya masukin dompet. Mungkin yang duit berapa untuk jaga-jaga, satu lagi di rumah. Nah, itu tuh kayak klasifikasi data tuh, Mbak. Semakin penting duitnya, datanya taruh di cloud, misalnya pemerintah punya pusat data nasional sendiri yang memang ada nih. Tapi itu kan sekali lagi butuh uang banyak, bangun infrastruktur, jadi yang sangat kritikal lah. Tapi yang data yang untuk yang terbuka, terbatas, digunakan dipakai cloud computing sehingga kita bisa mengharness data-data itu. Jadi harapannya kalau di manifesto AI-nya ya di waktu dekat bagaimana sih pemerintah punya regulasi memberikan clarity agar pemerintah bisa memaksimalkan potensi ekonomi AI ini, di sisi lain memperkuat postur ketahanan digitalnya. Kalau saya baca selewat nih Mas Ajar, Mas Wahyudi, terkait dengan PP 71, itu kan katanya pengusaha tuh mengkritisi karena memberatkan gerak mereka lah gitu, gerak usaha mereka. Nah itu sebenarnya kalau Mas Wahyudi mungkin bisa menjelaskan sebenarnya manfaat dari adanya PP 71 ini terhadap pengembangan atau pengembangan data seperti itu gimana Mas Wahyudi? Iya tadi kan PP 71 ini kan sebenarnya kan rujukan di dalam pengaturan yang berkaitan dengan implementasi teknologi digital atau teknologi informasi dan komunikasi ya. Karena kan judulnya ini kan PSTE ya, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Termasuk salah satunya adalah bagaimana pengelolaan terhadap data yang menjadi basis dari bekerjanya sistem elektronik tadi gitu kan. Kalau di dalam PP 71 kan misalnya ada sejumlah kewajiban ya. Tadi saya singgung misalnya data strategis harus disimpan di dalam negeri untuk institusi-institusi pemerintah gitu kan. Betul. Nah, tanpa kemudian ada kejelasan klasifikasi. Apa sih yang dimaksud data strategis ini gitu kan. Data itu kan hanya boleh disimpan di luar negeri sepanjang di Indonesia tidak tersedia teknologinya. Tetapi kan ternyata kalau melihat perkembangan hari ini sepertinya pemerintah belum memiliki kecukupan ya kapasitas
untuk bisa mengelola itu secara tepat ketika kemudian dipaksakan harus disimpan di dalam negeri. Yang kedua adalah bahwa ternyata perkembangan teknologi ke depan itu kan tadi bahasanya Pak Ajar kan membutuhkan interoperabilitas data gitu kan, sehingga kemudian bisa mengoptimalkan teknologi cloud computing gitu kan, untuk kemudian mengoptimasi perkembangan teknologi AI gitu kan di satu sisi gitu kan. Nah yang lain kita kan sekarang memahami dan menyadari dan mengetahui bahwa data itu kan sifatnya cross border, dia tuh lintas batas tadi kan, contoh-contohnya kan begitu. Data itu nggak bisa kemudian hanya disimpan, apalagi data digital ya, dalam satu wilayah, teritori tertentu dan kemudian tidak boleh dipindah tangankan, dipertukarkan ke wilayah-wilayah lain gitu kan. Nah ini karena memang tadi hukum data hari ini itu kan menekankan pada self-determination dari subjek datanya, kontrol dari subjek datanya, bahwa data itu boleh disimpan dimanapun, bahwa data itu boleh diproses oleh entitas manapun, oleh siapapun, sepanjang bahwa kita sebagai subjek datanya memiliki kontrol atas data itu gitu kan. Nah, ini yang harus ditekankan. Jadi bicara soal kedaulatan data hari ini itu bukan bicara bahwa data itu harus disimpan di Indonesia, bukan demikian gitu kan. Itu kan tadi kalau contohnya Mbak Ria naruh duit di bank, itu kan duitnya Mbak Ria kan, bukan duitnya bank. Nah itu sama kayak gitu tuh. Jadi pemilik data ya kayak gitu, bahwa ketika Mbak menggunakan bank, duitnya tetap duitnya Mbak Ria kok, bukan duitnya bank kan. Itu sama, data kontrolnya itu, kontrolnya pemiliknya gitu. Itu nah, yang itu tekanannya, harus dibangun. Self determination-nya. Sementara kan seringkali kan kemudian sebagian ya dari aktor-aktor di pemerintahan kan bicara bahwa demi keamanan gitu kan, maka dia harus simpan di Indonesia. Padahal tadi kalau analoginya Pak Ajar kan ya belum tentu uang disimpan di rumah itu aman gitu kan, karena jangan-jangan malingnya itu lebih mudah ngambil uang di rumah kita daripada ngambil di bank gitu kan. Nah itu kan contoh yang lain. Nah itulah kenapa kemudian untuk yang data pribadi aturannya kan sudah ada Undang-Undang PDP, dan Undang-Undang PDP itu tidak mengharamkan transfer data ke luar negeri, tidak mengharamkan bahwa data itu bisa disimpan di luar negeri, bahwa data itu boleh diproses di luar negeri gitu kan. Nah sekarang ini kan yang penting tadi kalau menyambung PP 71 2019 dan komentarnya Pak Ajar tadi kan soal klasifikasi data publik, data yang dikelola oleh pemerintah. Karena memang di dalam PP 71 belum menyediakan itu gitu kan. Jadi mengesankan bahwa semua data pemerintah harus disimpan di Indonesia gitu kan. Padahal ternyata ya tidak harus semuanya, harus ada klasifikasinya, harus ada kejelasan itu. Nah, itulah kenapa kemudian kalau memang pemerintah memiliki prioritas untuk bersama-sama mengakselerasi perkembangan teknologi kecerdasan artifisial, maka itu adalah salah satu infrastruktur regulasi yang penting disiapkan ke depan gitu ya, sebagai bagian dari proses pembenahan untuk transformasi digital, transformasi AI dan seterusnya itu kan. Nah ini sebenarnya periode yang tepat karena kan sekarang sedang dalam proses transisi ya, pemerintah sedang menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan, ada yang namanya dokumen RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 untuk mencapai Indonesia Emas, ada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk pemerintahan 2024-2029, lalu kemudian Kominfo sudah mengeluarkan Indonesia Terkoneksi 2045, lalu kemudian Kemenko Perekonomian juga sudah menyiapkan peta jalan ekonomi digital, Kementerian Perindustrian sudah menciptakan dokumen Making Indonesia 4.0 gitu kan. Nah, ini gimana kemudian berbagai dokumen-dokumen perencanaan ini juga align, juga selaras dengan tadi kebutuhan untuk mengoptimasi pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial, sekaligus juga bagaimana di dalam dokumen-dokumen itu menekankan soal infrastruktur hukum apa saja sih yang perlu diperbaiki untuk bisa menopang pengembangan teknologi AI ini gitu kan. Termasuk juga kemudian safeguard, pengaman yang harus disiapkan untuk memastikan bahwa resikonya itu bisa dimitigasi, resikonya itu bisa diminimalisir gitu kan. Itulah kenapa kemudian AI Policy Manifesto dalam konteks perencanaan pemerintahan ke depan itu diperlukan, itu penting untuk disiapkan agar selaras dengan seluruh dokumen perencanaan pemerintah. Saya mungkin menambahkan sedikit ya kan, pemerintah yang apalagi Mas Wahyudi menyebut pemerintah yang akan datang gitu ya, transisi, karena pertama yang ingin memanen potensi AI bukan cuma Indonesia. Jadi kita juga berkompetisi dengan negara-negara lain nih.
negara tetangga, serumpun, ASEAN, Asia Pasifik, Global South, itu kan semuanya berlomba-lomba bagaimana mereka memastikan negara paling adaptif, paling akseleratif untuk memanen potensi ekonomi AI ini. Kalau enggak, kita akan kalah dari negara lain, itu satu. Yang kedua, kita udah memahami ada potensi ekonomi, pertanyaannya adalah bagaimana potensi ekonomi ini bisa membantu goal economic growth, pertumbuhan ekonomi GDP yang bisa mencapai harapannya dengan AI bisa 20 kali misalnya. Karena pemerintah sebelumnya yang akan datang kan punya goal potensi ekonomi growth-nya 8%. Betul. Terus kalau kita lihat dokumen beberapa kali ketika campaign mereka menyampaikan bagaimana meng-create opportunity jobs 19 juta selama 5 tahun. Ini kan juga kalau itu tantangan, tapi di sisi lain kita melihat ini opportunity nih. Iya, betul. AI bisa jadi opportunity untuk mendukung target pemerintah yang akan datang untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, 2045. ini kan journey-nya dekat nih 2045. Kemudian ada opportunity AI. Bagaimana kemudian bersama-sama menurut saya ya berkolaborasi antara pemerintah, private sector, kemudian civil society, dibuatkan plan yang pas sehingga kita sama-sama di journey ini untuk memanen ekonomi AI ini, karena kalau kita tidak memanfaatkan akan diambil oleh negara Sayang lain. banget ya. Pak. Kalau misalnya mau di-compare nih Mas Adjar, Mas Wahyudi, Indonesia terkait dengan pengembangan AI dengan negara-negara Asia Tenggara. Ini maksudnya kalau negara-negara lain misalnya di sini, Indonesia ada di mana nih untuk pengembangan AI-nya sendiri? Gimana Pak Adjar secara teknologi? Kalau Jujur saya aja, sih Mas. gini, ini kita belajar dari masa lalu lah. Pertama, starting AI-nya ini hampir bersamaan. Ya. Ketika orang-orang di Silicon Valley ataupun OpenAI pakai ChatGPT, tidak berlangsung lama kita menikmati, mencoba untuk itu, menggunakan teknologi ini. Teknologi ini kan cross border nih. Nah, jadi starting point Indonesia, Amerika, Singapura, manapun sama nih. Okay. Jadi kemudian bagaimana dengan starting point yang sama, terus kita ketemu, ada beberapa variabel yang harus disiapkan, regulasinya disiapin, talentanya disiapin, pemerintah adopsinya disiapin, sehingga ketika itu jalan bareng-bareng, harusnya kita bisa jadi potensi pemenangnya karena survei atau prediksinya udah banyak, angkanya akan besar untuk Indonesia. Berarti kan mereka udah bisa menghitung nih para lembaga-lembaga termasuk ELSAM nih. Yeah. Tapi kemudian prasyarat-prasyaratnya ini dibangun nggak nih sama pemerintah sehingga kita bisa punya potensi untuk ke arah sana. Sekali lagi, starting point-nya adalah sama, yang menciptakan mungkin di Silicon Valley, tapi pertanyaannya siapa yang punya potensi memanen duluan dan memaksimalkan dibanding di tempat manapun. Kalau misalkan Elon Musk punya quote, lahirnya AI itu lebih bahaya daripada nuklir. Nah, saya pengen denger nih quote dari dari Mas Adjar dan Mas Yudi soal AI. Dari Mas Adjar dulu boleh. Dari Mas Yudi mungkin. Quote apa nih, Mbak? Quote soal AI sendiri. Kan kalau misalnya Elon Musk dia punya sendiri tuh. Lahirnya AI ini lebih berbahaya dari ledakan nuklir katanya. Iya. Berarti kan for a negative ways nih. Sementara kita nggak tahu nih. In a positive ways seperti apa? Mas Adjar silakan. Biar viral nih Mas. Aduh iya nih pertanyaannya. Ini mau closing atau gimana? Closing. Ya. Ini closing. Kalau saya sih, gini, quote saya adalah AI memberdayakan Indonesia. Setiap negara punya potensi dan punya waktunya. Dan bagi saya, AI akan memberdayakan Indonesia mencapai Indonesia Emas. Oke. Silakan Mas. Iya, jadi setiap teknologi yang dikembangkan oleh umat manusia itu kan pasti tujuannya baik, karena kan dia ingin membantu ya tugas-tugas dari manusia itu sendiri gitu kan. Jadi teknologi yang diciptakan oleh manusia itu juga memiliki tugas kemanusiaan pada dasarnya gitu kan. Dari yang tadinya miskin mungkin dengan teknologi karena aksesnya lebih mudah dia bisa lebih sejahtera gitu kan. Itu yang menurut saya penting ditekankan, bahwa kemudian AI itu memiliki karakter black box problem ya, atau problem kegelapan ya, opacity gitu ya. Itu kan karena tadi bahwa
dia dibangun dengan kombinasi berbagai macam teknologi, berbagai macam pilar gitu kan, sehingga kemudian perlu dipastikan ada kejelasan, ada transparansi dari produk yang nantinya diciptakan. Itulah kenapa kemudian tata kelola menjadi penting, baik di level teknologi, di level etika, ataupun kemudian di level hukumnya seperti apa gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami secara bersama-sama. Bagi Indonesia sendiri, persis yang disampaikan oleh Pak Adjar, AI ini kalau di respon secara benar, secara tepat gitu kan, baik dari sisi positif maupun resikonya, ya dia akan mampu kemudian istilahnya AI adalah akselerasi Indonesia gitu kan. Akselerasi ekonomi Indonesia. Itu dia sahabat suara.com, podcast on the go episode kali ini yang membahas soal AI, mulai dari manfaatnya, regulasinya, dan juga dampak ekonominya untuk Indonesia. Kalau gitu saya Ria Rizky, terima kasih dan sampai jumpa di episode podcast on the go selanjutnya.